Oke. Artinya semua orang ini sebelum dilanjutkan ya, semua orang ini bisa untuk punya hotel. Bisa. Berarti dengan nonton ini semua orang bisa punya hotel. Bisa. Dalam artian punya itu bisa dengan kalau mereka punya lahan mereka punya hotel. Ya. Tapi ada orang yang punya lahan tapi nggak punya modal. Bisa. Bisa. Punya modal tapi nggak punya lahan bisa. Bisa. Oke, kalau nggak punya modal, nggak punya lahan, tapi punya info tentang lahan, nah agar ini nggak terkesan pesugihan, ya pakai ilmu hitam dan sebagainya. Pesugihan. Kan pertanyaannya kan begitu. Loh, owner hotelnya aja dulu itu mencoba memasarkan nggak berhasil, ya kan? Ini tiba-tiba ada dua pemuda ini bilang akan bisa menyembuhkan dan meruqyah, ya kan? Hotelnya ini jadi hidup lagi. Coba ceritakan spill dikit, emang triknya apa yang orang-orang itu nggak tahu? Maaf nih, misalkan kalau hotel yang namanya, terutama wanita tuh kan mengeluarkan cairan itu bisa Bisa dong. Bisa. Ada cairannya. Sulap Ngerti nih. caranya. Pakai bubuknya yang mana. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Di satu sesi inspiratif hari ini, saya kedatangan dua orang teman saya. Dan sebelum kalian bertanya-tanya ini tentang apa, saya menjanjikan, saya menjamin bahwa dengan konten ini, jika kalian memiliki informasi yang kami inginkan, maka informasi itu akan rela kami bayar dengan sejumlah uang. Tidak hanya jutaan, puluhan juta, bahkan bisa saja ratusan juta rupiah. Jadi pastikan kalian nonton sampai selesai, dan dua rekan saya, rekan bisnis saya ini, ingin menyampaikan apa. Tapi yang pasti bukan money game, bukan MLM, bukan kaleng-kaleng, dan yuk kita akan langsung ketemu dengan dua juragan perhotelan. Ini pemilik dari brand S Hotel. Saya bersama dengan Boy Satria. Boy Satria kan? Ya, Boy Satria. Karena nama aslinya itu nama panggung, kayak Denny Darko. Nama buang duitnya bukan itu. Nanti kita tanya. Dan kalau ini udah berkali-kali, Gede Brawiswara Putra. Nah, apa kabar? Dahsyat luar biasa. Sama dahsyat. Langsung ketahuan nih, muridnya Pak Tung. Tadi dari mana? Tadi kita habis meeting dari CP, Jakarta Barat, habis itu langsung meluncur ke sini. Wah, katanya ini ya, apa namanya, yang di Alam Sutra atau BSD? Hotelnya Bong Chandra tuh? Yang Trinity. Trinity, ya. Yang di Alsut. Kemarin kita sempat survei untuk yang di Collins ya. Collins Katanya Boulevard. mau dikelolakan juga rencananya. Berapa kamar? Itu total ada ratusan kamar. Nanti deal-nya berapa kita belum tahu sih. Oke. Nah, tapi berdua ini, kalau dulu, mungkin kalian semua nggak akan percaya kalau dua orang yang tampak muda, padahal nggak muda-muda banget. Udah badan. Iya, udah ubanan. Ini adalah seorang hotelier. Nah, kita tahu bahwa di era digitalisasi dan informasi, ini semua orang itu berbeda dengan zaman Gen X atau baby boomer saat orang tua saya dulu. Jadi kalau dulu itu old money, orang bilang seperti itu orang baru akan sukses. Itu mungkin di usia 40 tahunan ke atas. Karena ada jenjang karir yang harus dilalui. Tapi kita tahu di era sekarang ini bahkan baru lulus SMA pun atau sedang sekolah pun bisa sukses. Asalkan bisa membagikan informasi yang dicari orang. Nah, menariknya di sini adalah kok bisa hotel sekarang ini yang dianggap sekarang itu orang-orang ini jual hotel kemarin itu waktu pandemi. Hotel nggak laku karena ada Airbnb dan sebagainya. Coba jelaskan dulu. Tak terangkanlah ini kok bisa bisnis hotel ini masih dianggap moncer. Itu dari sebelah mananya? Jadi gini, bisnis perhotelan itu adalah salah satu dari 3 kebutuhan pokok manusia. Sandang, pangan, papan. Ya. Okay. Perhotelan itu masuk di papan. Okay. Dari zaman 2000 tahun yang lalu, udah ada penginapan. Okay. Ya kan? Dari saudagar dari Cina mau melalui jalur sutra tuh. Kan nggak punya rumah di Indonesia kan? Pasti singgah di penginapan. Dan sepanjang 2000 tahun itu kan sudah ada yang namanya pandemi Black Death. Oh iya, betul. Berbagai macam pandemi, perang dunia, flu Spanyol, virus Spanyol segala macam. Tapi sampai terakhir COVID pun nyatanya ya karena penginapan adalah salah satu dari 3 kebutuhan dasar manusia. Jadi saya yakin pun mau nanti ada inovasi startup kayak apapun yang namanya kebutuhan manusia akan yang namanya tempat tinggal, mau sampai 3000 tahun ke depan pun pasti masih akan ada. Jadi ini adalah suatu bisnis yang sudah teruji.
Dan terbukti sudah dihajar kiri kanan depan belakang berbagai macam pandemi tidak berubah dan akan terus sustain. Oke. Tapi ini kalau penonton di rumah pasti akan bilang, Mas Boy bisa aja jualannya, ya kan? Itu selalu mencari sebuah fakta, dikaitkan dengan sebuah kebutuhan. Nah, terus kemudian ini dikemas untuk jadi sebuah pitch yang itu betul. Tapi permasalahan berikutnya adalah, ini $1 million question-nya adalah, sekarang ini dengan kondisi perekonomian yang ini kan naik turun ya, dan sekarang ini dianggap sebagai resesi makanya namanya. Bisnis hotel ini dianggap sebagai kayak sekarang ini okupansi itu rendah. Terus hotel-hotel yang biasanya itu 5 atau sampai 10 tahun itu harus bersolek, ini enggak. Dan kita melihat sebuah kenyataan bahwa banyak hotel-hotel yang juga akhirnya gulung tikar. Kalau enggak mereka ini dialih pemilikan, atau kalau enggak kayak dibiarkan mangkrak. Contohnya Hotel Sultan ya. Nah itu kan kalau itu perkara ada negara, politik iya. Tapi memang akhirnya hotel itu ada sebuah hal yang dulu itu nggak ada. Kalau dulu kamar hotel itu kayak kesannya luas-luas. Benar. Nah sekarang itu pack pun orang mau. Benar. Ya. Nah dalam artian kabar baik dan kabar buruknya adalah kabar baiknya tentu saja ini sebuah peluang yang bagus di mana hotel nggak harus semewah dahulu. Benar. Hospitality itu nggak terhitung dari bintang saja. Benar. Nah tapi berita buruknya adalah apa jangan-jangan orang-orang sekarang ini itu tuh memang maunya itu yang murahan. Nah, coba dijawab. Enggak juga. Karena di bisnis apapun ada namanya kelas, ada namanya level. Ada kelas medium low, medium high, upper high luxury. Itu semuanya ada dari dulu sampai sekarang ada dan masih tetap survive juga. Ini yang mungkin banyak teman-teman di sini penonton yang berpikir bahwa benar seperti kata Pak Denny bahwa hotel itu harus besar, harus mewah, harus megah. Karena emang kalau orang banyak ngomong kan ke saya, nih kenalin nih, dia punya banyak hotel. Wah berarti kaya banget ya, sampai triliuner ya. Itu makanya, betul. Amin. Amin. Nanti, belum sekarang. Ya. Tapi sebenarnya ya, menurut saya, pribadi saya ini, definisi saya aja ya, hotel itu adalah sebuah kamar, akomodasi yang disewakan harian. Jadi apabila ada sebuah kamar kosan, kan kosan itu kan dijualnya kan bulanan ya. Betul. Atau tahunan gitu, langsung panjang. Nah begitu dia dijual harian, itu udah langsung jadi penginapan. Bedanya penginapan kelas budget. Iya. Nah dari situlah, jadi sebenarnya ongkos ngebikin hotel budget, itu ya kurang lebih mirip sama seperti kayak ngebuat sebuah rumah kos. Ya. Kan cuma beda di sistem aja mas, yang satu nyewanya bulanan, yang satu nyewanya harian. Oke. Artinya, semua orang ini, sebelum dilanjutkan ya, semua orang ini bisa untuk punya hotel. Bisa. Berarti dengan nonton ini, semua orang bisa punya hotel. Bisa. Dalam artian punya itu bisa dengan kalau mereka punya lahan, mereka punya hotel. Ya. Tapi ada orang yang punya lahan tapi nggak punya modal. Bisa. Bisa. Punya modal tapi nggak punya lahan, bisa. Bisa. Oke, kalau nggak punya modal, nggak punya lahan, tapi punya info tentang lahan, bisa. 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 Memiliki hotel. Cuma mulut aja bisa. Memiliki memiliki artinya dapat keuntungan yang Betul. nggak cuma sekali. Kalau kata mentor kita itu namanya MBA, modal bacot aja, itu bisa juga. Modal mulut aja. Gini loh teman-teman, saya memang kelihatannya ubanan ya, tapi sebenarnya saya cukup muda lah. Saya memiliki beberapa hotel ya, bukan cuma satu hotel, walaupun partial ownership ya, berupa saham. Modalnya apa? Modalnya modal bacot. Modal ilmu pengetahuan. Bisa dipelajari ya itu? Bisa. Ya. Tentunya Lanjut, sangat bisa. terus. Jadi hanya dengan bermodalkan ilmu, kalau bahasa Pak Gede modal bacot. Ya, ilmu, koneksi, knowledge, waktu, tenaga. Ya. Nah, itu kamu mengemas itu semuanya, ketemu orang yang tepat, ketemu pemodal yang tepat, kamu bikin project bareng, kamu bisa memiliki part ownership dari sebuah hotel. Oke. Karena hotel itu zaman dulu mungkin orang punya hotel, ya sendirian orang kaya banget bikin satu hotel. Zaman sekarang itu enggak loh, mau hotel yang kecil, hotel menengah, Tuh. yang punya tuh PT. Itu pertanyaannya. Berarti apa yang membedakan bisnis hotel dulu dan sekarang di dalam kerangka ownership dan juga kenapa kok anak-anak muda ini bisa memiliki kesempatan itu sekarang? Coba jawab.
Ya, karena itu tadi Mas, zaman dulu mungkin secara regulasi itu masih belum diperbolehkan ya. Kalau zaman sekarang tuh udah sangat umum sekali yang namanya sistem crowdfunding. Crowdfunding itu patungan. Ya, patungan. Yuk kita patungan, ya, kamu ada berapa? Oh saya punya tanah, kamu ada berapa? Oh saya punya uang 2 miliar. Kamu punya apa? Oh aku punya kaki, otak, dan waktu. Oke. Aku dapat berapa? 5%, 10%? Nah. Karena kalau dulu pencatatannya itu nggak bisa secanggih sekarang. Kalau sekarang ini kan dengan handphone aja kita udah langsung bisa, ya istilahnya apa ya, terrecord, tercatat, terschedule, dan juga mungkin kalau kerjasama dengan notaris itu langsung sudah sah di mata hukum. Benar, dan dilindungi negara. Dan mungkin gini juga ya, apa namanya, sebenarnya saat ini tuh banyak orang kaya, nggak tahu duitnya mau diapain. Banyak banget. Sebentar. Itu kan kalau orang bilang itu kayak, oh di sana ada batu bara, di sini ada minyak, ada apa. Beneran apa enggak sih itu? Enggak. Maksudnya ini bukan jualan. Orang kaya yang bingung uangnya dikemanain itu Bener. Jadi gini, apa namanya, ya karena kan saya sama Pak Boy kan kita udah pitching kemana-mana, kita udah sering banget ketemu dengan pengusaha-pengusaha, dan memang banyak sekali orang-orang yang punya duit bingung mau dikemanain. Dan di saat yang sama, banyak orang pengen punya bisnis gak punya modal. Oke. Nah, just so happen kami di Eskotel ketemu dengan orang-orang yang tepat, ketemu dengan partner-partner yang tepat, akhirnya ya udah yang tadi Boy bilang, saya punya segini, saya punya koneksi, saya punya ini, ayo kita kolaborasi, jadilah satu hotel gitu. Saya nggak berniat motong-motong karena sebenarnya penonton di podcast itu paling benci dipotong, tapi ini agar kalian semua itu segera tahu bahwa semua waktu dan juga pulsa atau pakai data yang kalian investkan untuk video ini bisa kembali. Tapi kalau mereka ini misalkan nggak punya hal itu tadi, nelpon misalkan kepada berdua ini, ajarin saya dong jadi pemasarnya. Itu juga mau diajarin? Bisa, sangat bisa. Diajarin bacotnya? Boleh? Sangat boleh. Justru gini, apa namanya, supaya sebuah bisnis berkembang, kita harus berkolaborasi. Jadi kita tuh nggak pernah berpikir, oh ini kompetisi atau apa, kita aja dengan senang hati. Kenapa? Ini jadi kolaborasi buat kita. Ketika kita kolaborasi, ya kita sama-sama grow. Ya kalau bahasa bisnis sama-sama cuan, sama-sama untung lah. Oke. Kayak gitu. Berarti simpelnya, sebelum dijawab nanti, orang-orang yang memiliki info bahwa ada tanah kosong yang kira-kira itu bisa dibangun sebagai hotel dan bisa menginformasikan kalau ternyata tanah ini idle nih, nggak dipergunakan selama mungkin 3-5 tahun, berarti kan kosong tuh. Ya. Daripada kosong, dikerjasamakan, seperti itu bisa. Dan orang yang memberikan info itu bisa dapat komisi juga. Oh ya pasti. Oke. Tapi orang pun ternyata kalau nggak punya info itu tadi, tapi diajarin untuk mencari tahu tentang itu, jadi pemasar, mungkin juga. Bisa juga. Coba dilanjutkan tadi gimana? Jadi gini, yang namanya informasi nggak cuma sekedar tanah ya teman-teman ya. Jadi ini ada saudara saya punya tanah bingung mau diapain, yuk dikerjasamakan. Oke, itu udah bagus. Atau ada yang seperti ini, saya punya om kaya banget, punya uang 10 miliar, nggak tahu mau diapain. Boleh juga. Oke. Terus abis itu ada, saya kenal temennya teman punya hotel yang saat ini sedang terbengkalai. Jadi udah hotel. Oh iya. Ini bisa juga. Bisa ya? juga, sangat bisa. Oh, atau nggak kenal pun kalau ternyata hotel terbengkalai ini bisa di approach, terus ternyata bisa mendapatkan info yang akurat tentang kepemilikannya oleh siapa dan memberi keputusannya siapa, itu bisa juga. Bisa. Jadi kamu cukup mengenalin aja. Nanti saya dan Pak Gede yang presentasi, yang ngerjain semuanya, yang bikin sistemnya, yang ngerjain, nyari pegawai, day-to-day operasional segala macam, dan nantinya kamu bisa mendapatkan yang namanya passive income. Keren nggak? Artinya menyembuhkan hotel juga bisa. Bisa. Ya, Nggak cuma hotel. Itu yang kita lakukan berkali-kali, bertahun-tahun. Betul. Nggak cuma hotel. Nggak cuma kosan. hotel. Bisa kosan, bisa rumah, bisa apartemen mewah, Bisa villa. bisa villa, Sorry, perorangan? bisa. Apartemen perorangan juga bisa? Bisa. Wah, ini menarik loh. Apartemen perorangan dikelolakan seperti itu bisa? Bisa. Kita punya subdivisi namanya Kava Stay, dia spesialisasi di penyewaan apartemen dan villa. Tapi apartemennya yang luxury ya teman-teman, maksudnya ada 2 bedroom atau 3 bedroom dan apartemennya itu ada kolam renang, ada gymnya. Bukan yang budget ya? Bener, jangan yang kayak rumah susun. Iya. Karena begini, pemilik apartemen, kalau apartemennya itu satu tidak dihuni sendiri, disewakan tapi nggak laku-laku,
IPL-nya itu Jalan tetap terus. tetap tanpa ampun akan ditagihkan. Benar. Nah, untuk ini berarti akan bisa memberikan sebuah proposal bisnis. Kira-kira akan berapa lama? PNL-nya kira-kira akan kita tahu, optimisnya segini, mediocre-nya segini, pesimisnya segini. Itu semua akan Kita yang nggak cuma nomor-nomor ya, dibuatkan ini apa namanya, proposal bisnis ya. Betul. Dan kita udah membuktikan berkali-kali. Nah, contoh, bukti. Oke. Oke, jadi Apa gini. aja? Jadi ada satu apartemen. Itu lokasinya di Serpong Utara, di Tangsel. Oke. Itu bangunan udah 10 tahun. Dan mereka bikin 460 unit. Dan waktu kita datang itu kondisinya agak seru ya, dalam arti gini, jam 7 malam lampu udah dimatiin. Liftnya ada 3 yang hidup cuma 1. Kenapa? Menghemat kos. Oke. Karena dari 460 unit yang dibangun, itu yang laku terjual mungkin sekitar 200-an. Sedangkan biaya IPL semuanya yang nanggung developer setiap bulan. Akhirnya kita datang, kita berikan sebuah proposal dan kemudian developernya mau bekerja sama, awalnya mau mencoba, kita dikasih 30 kamar awalnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata kami sangat perform meskipun kondisinya sangat terbatas dan surroundingnya juga sangat terbatas banget. Jadi jangan bayangkan, kalau hotel tuh harus dekat tempat wisata, harus banyak tempat tourist attraction. Ini nggak ada, bener-bener nggak ada banget. Dan di sana ternyata kita bisa bikin rame, kita bikin okupansinya bagus, dan sekarang kita udah nambah hampir 70 kamar per saat ini video ini lagi direkam ya. Dan dari sana akhirnya lobbynya jadi hidup sekarang, bangunannya jauh lebih terawat, IPL-nya terbayar, dan akhirnya apa yang terjadi? Dulunya tenan-tenan yang akhirnya beli unit buat diinvestasikan, akhirnya juga pada ikut sama kami. Dan akhirnya sekarang mereka dapat passive income setiap bulannya kayak gitu. Yang mengenalkan kita ke proyek tersebut sampai sekarang dapat apa deh? Dapat passive income tiap bulan, kita kasih sharing profit. Nggak ngapa-ngapain. Dia ngapa-ngapain, cuman ngenalin sekali. Dia nih nggak ngerti tentang hotel-hotelan. Nggak ngerti. MBA. Modal bacot aja. Ini jadi untuk pemirsa semua, Sensikers semuanya yang ada di sini, bagikan informasi ini, nggak ada hal-hal yang disembunyikan. Ini bukan bisnis abal-abal, yang ini benar-benar real bisnis, di mana satu tadi yang disampaikan oleh Mas Boy Satria ini betul adanya bahwa ini satu di antara 3 komoditi dasar manusia, pasti dibutuhkan. Dan dibuktikan juga dengan hotel ini nggak dekat tourist attraction dan sebagainya, kebutuhan itu pasti akan selalu ada. Nah, permasalahannya, banyak karena kemarin pandemi, atau kesalahan manajemen, atau ya terjadi sebuah dinamika politik yang membuat perekonomian ini recess, sehingga bisnis not good as usual, dan perlu ada sebuah tangan-tangan dingin yang kayak saya, tapi ini nyulapnya kamar-kamar hotel untuk jadi laku dan hidup kembali. Terus apa lagi yang berkaitan kepada semua pemirsa, tapi pemirsa yang tadi itu sama kayak contoh yang pengennya kayak tadi loh, nggak modal apa-apa, tapi dapat passive income. Sebenarnya bisa juga kayak misalnya tadi kos-kosan. Kos-kosan itu kalau dari kamar kos dijual harian ke kamar hotel, itu income-nya minimal naik 3 kali lipat. Masa? Iya, tapi ada catch-nya. Catch-nya adalah keribetan ngelolanya naik 3 kali lipat juga. Nah, sekarang pertanyaannya gini, gimana caranya supaya income-nya naik 3 kali lipat, tapi ribetnya nggak usah dapat? Betul. Kasih ke hotel. Biar ribet hotel aja. Kita yang kelolain. Ownernya tinggal dapat passive income tiap bulan. Dan kalau kamu punya teman, saudara, kenalan yang punya kos-kosan, lalu kemudian dirubah jadi hotel, kami yang kelola, ya yang kenalin juga dapat passive income. Tapi ada syaratnya. Pertama, syaratnya lokasinya tidak boleh ada portal. Karena bayangin tamu datang jam 12 malam, masa dimintain KTP depan nggak enak banget, ribet gitu kan. Yang kedua, harus kamar mandi dalam. Udah itu aja. Jadi selama kosannya kamar mandi dalam, aman, kita bisa jadiin hotel. Maksudnya hotel gini, kamarnya sama, tapi kita sewain harian, dah gitu aja bedanya. Oke. Nah, agar ini nggak terkesan pesugihan, ya pakai ilmu hitam dan sebagainya. Kan pertanyaannya kan begitu. Loh, owner hotelnya aja dulu itu mencoba memasarkan nggak berhasil, ya kan? Ini tiba-tiba ada 2 pemuda ini bilang akan bisa menyembuhkan dan meruqyah, ya kan? Hotelnya ini jadi hidup lagi. Coba ceritakan spill dikit, emang triknya apa yang orang-orang itu nggak tahu? Jadi gini Mas, kan kita spesialisasi kita sebenarnya di hotel budget Mas. Ya, oke. Di hotel budget. Jadi kita bukan di yang bintang 5 Ritz-Carlton yang besar-besar. Tapi kan itu juga ada kesulitannya sendiri dong. Benar. Yang terjadi adalah para pemilik hotel budget di Indonesia, rata lah, di Jakarta, di Bali, di Jabodetabek semuanya,
Biasanya owner pemilik hotel budget itu dia memiliki hotel budget sebagai sumber investment. Dia punya mindset, oh iya saya punya kos-kosan atau saya bikin hotel, wah ini pasti jadi passive income. Padahal kerjaan utamanya itu adalah mungkin dia seorang notaris, jenderal, PNS, pejabat, dokter jantung, dokter bedah. Iya. Nah, di bisnis apapun Mas, sebenarnya Mas, supaya untuk jadi maju, kita harus fokus Mas. Kita harus milih. Kita mau ngerjain di karir kita sebagai dokter bedah jantung, apa ngurusin hotel. Kebanyakan pasti milih income utamanya. Iya, betul. Apa yang terjadi kalau bisnis nggak dijalankan secara 100%? Bisnis apapun pasti akan Rontok. rontok. Kita di sini adalah sebuah operator hotel yang 100% full aktif income kita ngurusin gimana caranya hotel itu jadi maju. Oke, jadi dokter bedah sanalah jadi dokter bedah aja. Betul. Loh, tapi tetap boleh punya hotel. Tetap boleh. Ya, tapi dikelolakan kepada Eskotel. Jadi owner aja, Jadi owner aja. Jangan jadi owner merangkap operator, tapi jadi dokter juga. Gitu. Tapi kalau mereka mau belajar pun nggak apa-apa juga. nggak apa-apa. Dengan senang hati kita akan ajarin. Banyak kok yang kayak gitu. Hampir semua hotel yang kita kelola kayak gitu kok awalnya. Jadi mungkin ini awalnya notaris, karena punya duit bikin investasi properti, dibuat hotel, akhirnya karena mikir ini bisalah dikelola sendiri, akhirnya malah nggak terawat. Kita ada yang datang rawat. Iya. Sebenarnya pun hal seperti ini kan sudah lazim ya di dunia hospitality. Kayak misalkan kita lihat DoubleTree operate by misalkan Hilton seperti itu. Itu berarti Hilton ini adalah operatornya, pemiliknya adalah DoubleTree. Benar. Jadi DoubleTree ini adalah si dokter bedahnya. Oke. Ya. Eskotel ini adalah si operatornya ini tadi. Oke. Berarti sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, tapi kalau dulu itu bisnis seperti atau layanan seperti ini hanya bisa diakses sama itu tadi triliuner ya, orang-orang yang memang punya uang udah nggak berseri. Nah, tapi ini memungkinkan untuk siapapun yang ingin meningkatkan income dan juga value asetnya, itu bisa kerjasama dengan Eskotel. Bisa. Betul. Jadi gini, sekarang bayangkan ada tanah, misalnya tanah harganya 1 miliar ya. Kita ngomongin value aset. Tanah harga 1 miliar. Kita bikin hotel di atasnya, anggap aja biaya membangunnya 1 miliar juga, anggap aja ya. Jadi tanah plus bangunan, berarti kan 1 miliar modalnya. Begitu bangunannya jadi, di appraise udah nggak 1 miliar lagi. Pasti lebih. Betul. Apalagi kalau misalnya bisnisnya udah jalan, ada cash flow-nya, di appraise udah nggak 2 miliar lagi, pasti jauh lebih tinggi. Kayak gitu. Saya tuh menyesal karena sekitar sebelum pandemi banget itu, saya punya satu lahan aset di Bandung, rumah yang awalnya mau saya jadikan hotel waktu itu, tapi terus terkena pandemi karena itu sebenarnya awalnya itu SHM punya saya, tapi terus saya masukkan bank agar saya memiliki fresh money untuk mengelola bisnis yang lain. Nah, karena kondisi pandemi, saya nggak punya uang untuk membayar cicilan, akhirnya itu disita sama bank. Padahal kalau dalam hal seperti ini, jika ternyata ada yang kondisinya begitu, teman-teman ini juga bisa mencarikan jalan agar ini tadi bisa di renegotiate, dan ini bisa dijadikan sebuah bisnis yang akan malah menghasilkan income nggak cuma kepada pemilik dan juga pengelola, tapi menyelamatkan kredit ke bank itu tadi. Betul? Betul. Dan tadi ngomongin pandemi Mas, jadi salah satu ujian terberat dunia hotel itu adalah pandemi, betul ya? Betul. Dan justru sebenarnya pada waktu itu saya sama Boy, kami membangun 4 hotel di Bali pakai uang investor, itu kita mulai ngebangun 2019 ya. Dan awal 2020 kita launching. Jadi Januari launching, Maretnya lockdown. Nah, di sanalah kita bener-bener kayak, aduh bisa nggak ya ini karena lockdown gitu kan. Terus tutup. Nah, itulah kami cukup beruntung karena pada waktu itu kami punya investor-investor yang cukup percaya, yang justru mengencourage kami, jadi kayak udah jalan terus, nggak apa-apa, maju aja, kami support. Ya udah, kita jadi berbesar hati, kita jadi tetap jalan, tetap maju, dan pada saat itu 4 hotel kami di Bali, 1 pun nggak ada yang tutup, 1 pun nggak ada yang mecat karyawan, dan setiap bulan tetap bisa bagi dividen kepada investor. Sebentar dulu. Orang-orang yang main bisnis seperti ini pasti berpikir, ini too good to be true. Pasti beli gede ini anak salah satu raja Bali, ya kan? Terus kemudian ngambil duitnya warisan gitu, terus disuntikin ke situ. Coba jujur dijawab. Oke. Dia hidup sendiri atau ada suntikan dari bisnis yang lain? Sama sekali nggak ada suntikan. Jadi benar-benar hidup dari operasional
bisnisnya aja. Sebentar. Untuk kalian semua yang tertarik, pengen tahu, nah komen di bawah, baru saya spill di episode kedua nanti. Tapi kalau nggak banyak yang tahu ya nggak usah, ya kan? Betul. Tapi Oh iya. nggak, Bener. di sini saya nanya beneran loh ya. Jangan kaleng-kaleng nih, dan jangan tipu-tipu. Ini beneran bisnisnya hidup dari income mereka sendiri. Iya. Benar. Waktu Jadi pandemi. benar. Jadi pas pandemi itu kita bikin 4 hotel. Jadi kalau mau dicek boleh sebut merek ya. dijual hotelnya kan. Nah, jadi saya sebut Nah, mereknya aja iya, ya. Jadi teman-teman tuh bisa cek namanya Eskotel Krisnantara, Eskotel Vanili, Eskotel Jalak, Eskotel Tempekan. Nah, lihat di Traveloka ada tuh. Lihat di Traveloka, semua historinya ada, gitu kan. Lihat di Google Maps, reviewnya ada. Ini gambarnya nih, kalian tonton nih. Ini. Ini hotel-hotel ini, 4-4-nya di launching waktu pandemi. Ya. Kita launchingnya itu awal 2020. Jadi Januari 2020, Oke. Desember 2019. Jadi nggak tahu kalau mau ada pandemi. Nggak tahu. Nggak tahu. Dengan PD-nya launching hotel, Betul. terus pandemi. Tapi Betul. selamat. 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 Nah, justru itu. Jadi 2020 kita launching, selama pandemi kita survive. Survive dalam arti tiap bulan investor tetap dapat dividen, artinya hotelnya nggak rugi. Untung dong, Malah kalau untung, dividen ya. untung. Meskipun ya untungnya dikit ya, tapi tetap untung gitu loh. Untung itu zaman pandemi kita nggak kehilangan nyawa sama kehilangan harta benda aja udah Betul. alhamdulillah wa syukurillah. Betul. Nah, 2022 kami makin pede. Kita buka hotel baru itu masih PSBB. Masih PSBB, masih semi-semi lockdown gitu. Kita opening hotel baru lagi di Uluwatu di Bali. Laku Hotel banget. kelima. Laku banget. Orang-orang lain jual hotel loh, ini malah buka hotel. Kita tuh buka hotel, ngeramein, pas lagi pandemi ya, buka hotel, ngeramein hotel, hotel kita jual untungnya gede banget. Oh, ada yang dijual. Oh ya, memang kita bisnis modelnya itu salah satu model bisnis kita selain kita operator, selain kita ngelola aset-aset yang non produktif, kita juga ngejualan hotel, Mas. Jadi kita patungan, ya kan. Saya sih modalnya bacot aja gitu. Yang patungan yang lain-lain. Oke. Kita bangun hotel, habis itu kita make it profitable. Tadi yang analogi gede kan dibilang kalau tanahnya 1M, bangunan 1M, 2M. Tapi kalau misalnya rame Mas, hotelnya Mas, nilainya itu bisa jadi 45 Mas. Nah, pas udah jadi kayak gitu, jual aja cepet, ya kan? Oke. Laku, investornya tuh balikin. Nah, kan kita dapat saham dari modal bacot tuh, dapat duit. Nah, untungnya lagi Mas, karena kita punya divisi pengelola hotel. Jadi pada saat kita jualan, yang beli tuh ngomongnya gini, Mas, saya beli hotelmu, syaratnya tapi kamu tetap ngelola ya. Saya soalnya ribet, saya di Jakarta. Ya, kayak dokter bedah tadi itu. Iya. Oke. Terima kasih banyak, dia Kita happy. Nah, ngebangun untung, ngelola untung, Jual ngejual untung, setelah ngejual Ngelola untung lagi. lagi. Jadi kalau kata orang itu bebek bertelur emas, bebeknya Menetas. kita panen, tapi telurnya tetap dapat gitu. bicara tentang patungan. Artinya saat seseorang ini misalkan, aduh, Mas Boy, Pak Gede, ini kalau seandainya saya mau bikin hotel, berarti paling nggak punya uang itu kan tadi sebutannya kan 1M, 2M, 5M misalkan. Saya baru dapat warisan atau jual rumah nih, ada nganggur uang 150 juta. Boleh nggak sih chip in jadi investor? Gini, biasanya kita project hotel yang kita buat itu range-nya tuh di 5 sampai 7 miliar. Lalu Oke. kita potong jadi 10 kue lah, 10 lot. Nah, per lotnya berarti kan sekitar 500 sampai 700 juta. Oke. Nah, kalau misalnya angkanya di bawah dari itu, biasanya kita sarankan untuk coba cari lagi temennya supaya nge-fulfill. Oke, tapi bisa berenteng itu untuk beli lot itu tadi. Bisa.
Dan kepemilikannya jelas kok. Jadi kita bikin PT, nanti semua berbadan orang yang hukum ya ikutan namanya tercantum di PT. Jadi kepemilikannya jelas, sangat clear banget. Jadi kita sebagai ya developernya nggak bisa kabur Mas. Saya nggak bisa tiba-tiba beli Lamborghini gitu, nggak bisa Mas. Orang kalau ngejual semuanya harus tanda tangan kok. Ini ternyata satu peluang juga. Walaupun tadi informasi ini berharga, tapi ini peluang yang kalau saya kira, saya aja nggak kepikir loh, bahwa bisnis ini tuh ternyata bisa dibuat ya hal itu tadi. Nah tapi bahkan ini kalau kita bicara orang yang duitnya kecil ya, tapi kalau ada orang juga yang misalkan mereka ini punya tadi itu, mereka punya uang 5-10 M, terus mereka ini bingung mau diapain uangnya, dan juga mereka ini seseorang yang ingin membangun portfolio bisnis. Artinya mereka itu juga bisa bekerja sama, ikut memiliki hotel dalam waktu 3 tahun, setelah dijual berarti kan portfolio bisnis mereka ini kan menjual dan menyembuhkan dan menjual hotel yang akhirnya diketahui dan dipergunakan oleh masyarakat, betul ya? Iya betul. Baru tahu sekarang, kenapa nggak sebelum pandemi ini? Dan ini Mas, investasi properti ya, kan properti itu adalah pilihan investasi yang cukup favorit lah, Oke. ya kan. Hotel itu adalah kasta tertinggi Mas, secara return, secara cash flow, dibandingkan ruko, tanah, gudang, kosan, di bawah semuanya Mas. Hotel paling tinggi Mas. Iya, Boleh ditanya ke pakar properti manapun. Iya, karena ada juga orang yang mengatakan bahwa ruko itu sekarang ini karena digital advertising yang sudah meningkat, ruko itu jadi nggak terlalu diperlukan banget. Benar. Kecuali kalau untuk bisnis yang memang retail seperti Holland Bakery, nah itu kan butuh akses untuk itu kan. Nah, tapi untuk yang lain misalnya selain itu, gudang, iya, kantor, kan betul. nggak perlu lagi harus di lokasi strategis. Betul banget. Nah, ini pertanyaannya boleh sedikit menjurus dan pribadi. Mohon Boleh. maaf nih sebelumnya. Kalau Gede Brawiswara ini, saya kenal karena beliau ini adalah junior saya di ITB. Dan beliau memang berkecimpung di banyak bisnis, tapi mostly memang di bisnis yang merupakan kebaruan dan menggunakan teknologi untuk merenewing bisnis itu tadi. Termasuk bisnis keuangan waktu itu, pengajaran tentang saham, dan juga yang terakhir ya Eskotel ini tadi. Tapi sebentar, Mas Boy, saya punya pertanyaan dan mohon maaf jangan tersinggung ya, saya nanya ini. Kadang-kadang kalau sekarang ini itu banyak sekali orang-orang itu ini adalah 10 cara untuk jadi viral. Oke, mereka jual bukunya, tapi mereka nggak pernah viral. Mohon maaf lagi. Terus mereka jual lagi misalkan inilah cara agar bisnis kalian itu termanage dengan bagus dan bisnis kalian ini akan sukses. Tapi dia nggak pernah jadi manajer yang dapat top brand award dan sebagainya. Ditambah lagi setelah kondisi pandemi ini, banyak orang itu siluman, jadi-jadian. Jadi ngaku misalkan dia ini adalah pakar keuangan, ternyata dia cuma browsing sana, browsing sini, ya kan. Terus kemudian belajar, ya ikut pelatihan di beberapa tempat, terus jadi, ya itu tadi pakar keuangan. Ini mohon maaf sebelumnya. Kalau nanti nggak berkenan bisa saya potong. Tapi jawab secara jujur ya. Beli Gede ini kan sebenarnya lebih yang kalau Batman di bisnis ini Batman-nya dia Robin-nya dirimu berarti ya untuk ini. Nah pertanyaannya adalah emang latar belakangmu apa kok tiba-tiba ngaku sebagai orang yang ngerti di bidang hotel ini tadi? Jangan-jangan ya cuman baca buku tentang perhotelan atau misalnya mohon maaf nih ya browsing tentang perhotelan terus lihat sebuah bisnis karena ada ketakutan orang-orang itu nanti mereka percayakan duitnya. Ini orang itu cuman ya tadi itu MBA, modal bacot doang. Nah kalau bacot doangnya itu dalam hal yang pitching itu oke. Tapi kalau seperti udah ini, orang naruh duit miliaran, ya, kan bisa aja nih misalkan dirimu nih, jangan-jangan dirimu ini sebenarnya adalah orang yang dipasrahin duit, dicetak jadi seseorang kayak Indra Kents tuh, terkesan jadi kayak seorang hotelier, kaya raya dan sebagainya. Sedangkan mohon maaf ya, namanya bisnis hospitality. Ini kalau pendapat saya pribadi ya, ini orang itu harus benar-benar mohon maaf nih. Tahu benar-benar dari kalau misalkan jual makanan, dia tahu belanja di pasar itu seperti apa, milih daging itu seperti apa, dan sebagainya. Seorang Boy Satria, apa pengetahuanmu tentang bisnis hotel ini tadi? Kok bisa berani-beraninya di sini ini pitching, meminta orang menaruh uang dan menjanjikan bisa menyembuhkan, meruqyah hotel-hotel itu tadi? Silakan. Saya jawab dua pertanyaan dari Mas Denny. Yang pertama kan gini, ini apa bener nih si Boy Satria ini beneran ahli di bidang perhotelan? Ya, jangan-jangan kan kayak orang itu loh, TPPU. Dipasrahin duit, ternyata ya dia cuma suruh pura-pura aja gitu. Cara ngeceknya gampang banget, Mas. Kesuksesan atau expert meninggalkan jejak.
Pasti ada buktinya, Mas. Ya. Nah, kalau teman-teman yang nonton semuanya, coba buka Traveloka, langsung ketik aja ESCOTEL. Nah, di situ ada listnya, ada banyak. Lihat di situ rating review Travelokanya. Kan setiap ada hotel kan ada reviewnya kan. Ada ratingnya berapa. Kalau ratingnya di bawah 7, ya berarti ya saya tidak seperti apa yang saya bicarakan. Nanti dilihat sendiri angkanya berapa. Oke, itu yang pertama. Jadi kesuksesan atau expertise pasti meninggalkan jejak. Saya nggak bisa ngeklaim sesuatu saya ini ahli di bidang ini, tapi nggak ada buktinya. Bisa dijawab dengan nanti cek sendiri. Nah yang kedua, saya gimana sih kok bisa jadi seperti ini gitu kan? Iya, dan itu tadi, diri memang mengerti semua hal-hal dalam perhotelan atau cuman duduk di kantor, ber-AC, suruh sana, suruh sini, itu semua orang juga bisa ngaku-ngaku ya kan? Coba, sedalam apa dirimu mengetahui? Jadi gini, Mas. Ini sampai ke sekrup terkecil, mengerti atau tidak? Oh iya, ngerti. Jadi gini, saya dulu ceritanya, saya bukan orang perhotelan. Ya kan, saya lulus kuliah, saya kuliahnya bisnis. Sama komputer. Ya, ini bikin program tuh kan seperti itu. Tapi jangan di-post, jangan selesai. Coba kita dengerin dulu pengakuannya. Dengerin dulu. Saya ngelamar kerja, kagak ada yang terima, Mas. Kan, ya kan. Gak ada yang terima. Berarti pengangguran kan? Pengangguran. Akhirnya, makin ini ya, makin menjurus ya. Udah mau ngeklik pindah nih, mau ke channel Guru Gembul atau ke channel lain nih. Akhirnya saya ngelamar kerja di sebuah hotel kecil. Nah, tapi alhamdulillahnya saya melamar di tempat itu adalah karena saya jadi sangat dekat dengan general manager dan owner. Maksudnya gini, kalau misalnya saya ngelamar di hotel bintang kayak Ritz-Carlton bintang 5, saya baru masuk untuk bisa berkomunikasi sama general manager, layernya banyak, Mas. Tapi kalau hotel budget itu biasanya layernya itu cuma 1 atau 2. Gampang lah, ngaksesnya itu gampang. Berarti enak dong, masuk langsung jadi asisten manajer. Ya kan kalau pintar. Ya kan harus dites dulu kan. Nah, jadi akhirnya ya udah saya coba mempelajari semuanya, Mas. Karena saya orangnya itu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Saya punya mimpi, saya ingin punya hotel. Nah, saya itu harus bisa ngerjain semuanya di bidang perhotelan. Saya harus ngerti semua ilmunya. Jadi akhirnya saya terjun ke semua bidang. Saya housekeeping, housekeeping juga? Iya dong. Cara nyuci, cara nge-laundry, menggunakan chemical apa. Misalnya ada noda nih, Mas, di tembok nih. Oh iya. Di tembok. Apa, lipstick atau apa. Saya ngerti, Mas, cara bersihkannya tanpa merusak cat tembok. Ini ditantang, dibuktikan bisa nih? Saya kan punya channel sosial media. Coba di situ ada ngajarin. Ada. Di konten-konten kalau di sekolah ada kok. Oh, ini teknik cara untuk membersihkan spotting. Maaf nih. Misalkan kalau hotel yang namanya terutama wanita tuh kan mengeluarkan cairan itu bisa dong. Bisa. Ada cairannya. Ngerti caranya. Pakai bubuknya yang mana. Sampai bikin anduk, bikin bebek-bebekan juga bisa. Bikin bebek apa? Jangankan bebek, ada yang gajah. Jadi saya pelajarin semuanya, Mas. Termasuk di bagian front desk. Front desk itu cara menerima tamu, greetings tamu, lalu OTA itu cara booking kalau bisa ada reservasi masuk segala macam, sampai akhirnya sedemikian sehingga saya memiliki pengetahuan sampai akhirnya owner mengangkat saya jadi seorang general manager. Jadi akhirnya saya dipercaya untuk ngurusin satu hotel. Sebenarnya saya saat itu sudah puas lah saat itu ya. Terus tiba-tiba si owner punya teman, coba dong kamu urusin yang hotel kedua, yang ini nih di sini. Oke, saya jalanin. Akhirnya growing juga, maju juga. Terus berkembang lagi urusin ini, growing, sampai akhirnya, oh iya ya, ternyata saya memiliki ilmu, skill, pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang operator. Akhirnya saya ketemu Pak Gede. Bro, ayo kita think big. Gimana? Kita bikin hotel. Gimana caranya? Aku kan nggak punya uang. Iya, tapi kan kita punya bacot. Saya punya teman banyak orang kaya. Saya juga punya teman banyak orang yang punya lahan. Ya udah itu dikombinasikan, dikerjakan sampai akhirnya kita jadi hotel. Saya jalanin, saya operate. Habis itu para pemegang saham, ini kayaknya hotel kalau dijual untungnya gede nih. Ya udah jual aja yuk. Habis jual kita bikin lagi 2 biji. Sampailah terjadi seperti ini. Prosesnya lama, Mas, saya dari 2014. Maksudnya ini saya invincible for the past 10 years itu tuh ya saya
mencari ilmu, belajar, ngurusin segala macam sampai akhirnya ya di saat ilmunya udah lumayan cukup ada, lumayan cukup pede, bacotnya udah lumayan cukup nyaring, baru kita memulai untuk mencari, yuk kita mulai ekspansi, kita bantuin teman-teman di sini, para hotel operator ataupun investor yang nggak ngerti, dia punya duit nggak ngerti harus invest kemana, punya tanah nggak ngerti harus ngapain, punya hotel atau kosan, kok income-nya gitu-gitu aja, gitu. Karena bacotnya udah nyaring. Artinya, kalau dalam perhotelan yang saya tahu ya, itu ada namanya front of the house sama back of the house. Ya. Itu dirimu dua-duanya sudah pernah? Harus Mas, semuanya. Dan Sampai engineering Mas. Serius? Saya bisa nyuci AC Mas. Sampai cara supaya kalau misalnya ada tamu nggak dilaporin sama front desk, owner bisa tahu. Cheating prevention, auditing, segala macam. Oke, itu menarik. Dan untuk lebih jelasnya lagi, Eskotel ini berarti kan kalau misalkan dulu nih, saya tahu ada Akor, itu operator juga ya berarti ya? Tauzia. Ya. Tapi kan kalau orang kayak saya kan nggak bisa ngetok pintu Tauzia atau itu terus mau chip in atau itu, menawarkan lahan kan nggak bisa. Tapi kalau Eskotel ini bisa. Mumpung belum sebesar Akor. Bener. Karena gini Mas, biasanya operator hotel yang udah kebesaran, mereka itu emang fokusnya ngelola. Jadi dia cuma mau ketemu orang yang, Mas Denny udah punya gedung di lokasinya di MH Tamrin. Oh iya, saya mau nemuin kamu. Tapi kalau ketemunya masih kayak tanah, Tanah 500 meter. Mungkin nanti 10 tahun lagi, 5 tahun lagi nih kayaknya. Amin. Seperti itu. Tapi moga-moga enggak kok. Kita pengen semuanya divisi. Makanya abis itu kita nggak cuma di hotel aja, kita merambat ke divisi lain, di villa, di apartemen, di rumah, dan lain-lain. Paling penting lagi artinya, kalaupun ternyata saat ini belum jelas memiliki apakah pasti tentang lahannya ada atau investnya ada, walaupun ini baru seperti sebuah informasi atau bahkan Pak ajarin saya dong untuk jadi pemasar untuk nyari itu tadi investor dan juga pemilik lahan itu welcome. Sangat welcome. Menghubungi kemana? Ke DM. Oke. Yang DM. ada di bawah. Ya. Atau kalau enggak bisa kalian juga komen di bawah sini. Nanti biarkan tim ini yang akan menelpon juga. Dan kalau nanti kalian lama nggak dibalas, bilang aja, oh ini yang nonton dari konten ini, yang lihat waktu itu Pak Boy dan Pak Gede bareng sama Mas Denny Darko. Kalau itu langsung immediate reply ya. Langsung reply. Tinggal bilang aja, saya kenal dari Denny Darko. Itu udah jalur ordal lah itu. Oke, saya nggak tahu nih pertanyaan mereka apa, tapi nanti mohon dibantu memantau juga komen-komen di bawah. Kalau nanti ada pertanyaan, saya nggak terlalu ngerti kan, silakan langsung dijawab. Saya pun sebenarnya diajak juga. Awalnya agak pesimis karena saya kan nggak ngerti tentang perhotelan, tapi memang di bisnis yang ditawarkan, mereka ini meminta saya kayak tadi dokter bedah ini jadi dokter bedah aja. Mas Darko cari aja orang yang kira-kira misalkan kita kira dia memiliki kekayaan yang uangnya ini bingung entah mau diapakan atau memiliki aset yang juga entah mau dikelola seperti apa. Syukur-syukur kalau ternyata orang ini memiliki hotel memang sedang nggak perform seperti itu. Nah, jika kalian memiliki kesamaan seperti itu atau mungkin yang kedua yaitu tadi cuman tahu pemilik dana atau tahu pemilik lahannya saja atau bahkan nggak tahu tapi berniat untuk jadi seorang master MBA, nah, silakan tulis komentar atau kalian bisa DM, silakan lapor ke mereka berdua dan biarkan mereka untuk membantu untuk memberikan income. Berarti benar ya puluhan juta ya, bahkan kalau sukses banget bisa ratusan juta ya ini ya. Puluhan juta, mungkin awalnya puluhan juta per bulan tapi. Wih. Luar biasa loh. Dan yang tadi itu beneran ongkang-ongkang kaki nggak ngapa-ngapain. Iya, dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma ngenalin satu kali, itu pun nggak makan loh ngenalinnya. Cuma ngenalin, ketemu, nggak makan. Dan ya udah karena deal dan terus-terusan tiap bulan dia dapat. Dan bisnis ini pun itu terus berjalan. Eskotel pun namanya itu semakin tinggi karena tetap honoring atau menghormati etika bisnis seperti itu ya. Ini luar biasa, cerita yang saya nggak mau bahas lebih panjang lagi karena pasti ini saja pertanyaannya sudah banyak. Kalau kalian tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi, tuliskan apa yang perlu dibahas di bawah sini. Dan tadi itu, satu lagi yang tentang bagaimana mungkin hotel ini buka di 2020, 2 bulan pandemi, kok bisa survive, bisa memberikan gaji ke karyawan, dan juga
malah ada lebihan dividen yang dibagikan saat pandemi. Ya. Kita akan tanya, karena beliau ini bilang nggak pakai penghasilan dari Nggak bisnis yang subsidi lain. silang. Iya. Ya. Nah, apa rahasianya kita akan tonton episode berikut, tapi so far sampai sini, ada mungkin yang mau disampaikan? Apalagi? Mungkin Pak Gede? Ya jadi kita kerjasama, kita cuan bareng. Wah, luar biasa. Ini kita tunggu nanti buktinya. Dan kalaupun baru mau tanya-tanya aja, silakan hubungi mereka. Saya di sini sangat selektif untuk memberikan informasi, mengajak orang-orang untuk melakukan bisnis. Ya, saya pastikan kalau mereka berdua ini aman, badan hukumnya bisa dicek, dan juga yang pasti itu tadi. Rating di Traveloka dan OTA, Ya. online travel agent, itu bisa dibuktikan. Ketik ya, Eskotel. Ada banyak tuh. Nah, cek aja satu-satu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih buat kalian semua, dan jangan ragu-ragu untuk menulis komentar di bawah sini, karena informasi apapun akan berguna, dan siapa tahu mungkin nggak sekarang, kalian menonton ini di masa depan, silakan hubungi. Siapa tahu walaupun mereka nanti sudah sebesar operator seperti Accor dan sebagainya, melihat video ini, mereka terketuk hatinya untuk mengajak bersama-sama sukses bareng-bareng. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.